Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Insinyur Win Kuntari MSI selaku dosen pembimbing, kepada yang terhormat Bapak Mufatur Rahman SPT MSI selaku dosen penguji, perkenalkan nama saya Satria Rahmat Putra dengan NIM J3J818340. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dari laporan tugas akhir saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Sayuran menjadi Pupuk Organik Cair pada Kelompok Tani Barokah Sejahtera Kabupaten Sukabumi. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi dari kajian ini yaitu Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah. Beragam budidaya sayuran seperti sayur daun, batang, buah, dan umbi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian organik di Indonesia memiliki prospek yang baik karena peluang aplikasi yang cukup besar. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Pupuk organik memiliki fungsi yang penting seperti penyediaan unsur hara makro dan mikro. Kelompok tani merupakan kelompok tani yang membudidayakan tanaman head lettuce. Dalam proses pasca panen, pada kelompok tani barokah terdapat limbah dari proses penyortiran limbah organik. Selama ini, limbah hanya dibuang dan tidak diolah. Rata-rata hasil dari pasca panen sebanyak 200 kg per minggunya. Penanganan limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Dari data hasil wawancara permintaan penawaran dan selisih pupuk organik cair per minggunya, ada permintaan pupuk organik cair yang cukup banyak, yaitu jumlah permintaan lebih tinggi daripada jumlah penawaran yang ada di pasaran. Ini memberikan peluang bagi kelompok tani Barokah Sejahtera untuk mengembangkan bisnis pupuk organik cair berbahan baku limbah sayuran. Tujuan dari kajian ini yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan faktor internal dan eksternal pada kelompok tani Barokah Sejahtera dan mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis pupuk organik cair atas pemanfaatan limbah sayuran berdasarkan aspek finansial dan non-finansial pada kelompok tani Barokah Sejahtera. Selanjutnya ada metode kajian pengembangan bisnis. Metode kajian pengembangan bisnis ini didasarkan dari hasil PKL di kelompok tani Barokah Sejahtera yang berada di Kampung Pasir Huni RT 25 RW 12, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. PKL ini dilaksanakan dari tanggal 1 Februari sampai 30 April. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu data primer dan data sekunder. Metode kajian yang dipakai yaitu ada analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Selanjutnya sejarah perusahaan kelompok tani Barokah Sejahtera berdiri sejak tanggal 7 Maret 2009. Pembentukan kelompok tani Barokah Sejahtera ini dilatar belakangi oleh pendistribusian pupuk dan benih yang tidak merata karena letak geografis yang jauh. Kelompok tani ini diketuai oleh Bapak Nukman Nul Halim dengan anggota 30 orang. Kelompok tani Barokah Sejahtera memiliki lahan 10 hektar, terdiri atas 7 hektar ditanami tanaman padi, 1,5 hektar ditanami tanaman hortikultura, dan 1,5 hektar ditanami tanaman head lettuce. Lahan yang digunakan merupakan lahan sewa dan lahan dan pribadi. Komoditas yang dimiliki oleh kelompok tani sejahtera yaitu head lettuce, cabai merah keriting, sawi, kangkung, tomat, jagung, dan padi. Dapat dilihat berikut adalah struktur organisasi pada kelompok tani Barokah Sejahtera. Berikut adalah sumber daya perusahaan yang terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik, kelompok tani Barokah Sejahtera memiliki lahan 1,5 hektar khusus untuk tanaman head lettuce, gudang packing dan penyimpanan, peralatan dan mesin. Sumber daya manusianya, kelompok tani Barokah Sejahtera memiliki 30 orang anggota aktif, 12 tenaga kerja budidaya head lettuce, dan jam kerja budidaya head lettuce yaitu dari jam 7 pagi hingga 12 siang. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan yang dimiliki kelompok tani Barokah Sejahtera ini yaitu modal yang digunakan
dari modal masing-masing anggota kelompok tani atau modal pribadi. Unit bisnis pada kelompok tani barokah sejahtera diantaranya yaitu ada pengadaan input, persiapan dan pengolahan lahan, persemaian, penanaman bibit, pemeliharaan, panen, pasca panen, dan pemasaran. Rumusan ide pengembangan bisnis ini berdasarkan hasil dari analisis lingkungan eksternal perusahaan dan analisis lingkungan internal perusahaan. Analisis lingkungan eksternal perusahaan dibagi dua menjadi lingkungan makro dan lingkungan mikro. Alur rumusan ide pengembangan bisnis pada kelompok tani barokah sejahtera yaitu adanya permasalahan limbah yang belum dimanfaatkan dan penumpukan limbah di sekitar lahan. Dari strategi analisis SWOT didapatkan strategi WO, yaitu di mana W ini banyaknya limbah yang dihasilkan dan belum dimanfaatkan, belum adanya tempat pembuangan limbah. Dan strategi O-nya itu yaitu adanya bantuan sarana prasarana dalam pelaksanaan operasional kelompok tani, kondisi yang cocok untuk budidaya sayuran hortikultura, lokasi pemasok dekat dengan kelompok tani, dan yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat akan hidup sehat. Dari strategi tersebut didapatkan ide pengembangan bisnis yaitu pemanfaatan limbah sayuran menjadi pupuk organik cair pada kelompok tani barokah sejahtera. Dengan menggunakan analisis yaitu analisis finansial dan analisis non finansial. Jika layak, maka ide bisnis tersebut dapat dijalankan, dan jika tidak layak, maka ide bisnis tersebut dapat dievaluasi kembali. Selanjutnya ada rencana pengembangan bisnis, perencanaan produk. Produk yang akan dikembangkan yaitu produk pupuk organik cair. Perencanaan produk pada pengembangan usaha ini adalah pemanfaatan limbah sayuran menjadi pupuk organik cair. Pupuk organik cair diproduksi berbahan dasar limbah sayuran organik pada kelompok tani barokah sejahtera yang berasal dari limbah hasil pasca panen, sortasi, dan grading dicampurkan dengan mol sebagai mikroorganisme lokal. Rencana pasar dan pemasaran berdasarkan survei dan wawancara para pemilik toko pertanian yang berada di dekat lokasi kelompok tani barokah sejahtera. Berdasarkan hasil tersebut yang didapatkan yaitu total permintaan akan pupuk organik cair yaitu 210 liter dengan penawaran pesaing sebesar 110 liter. Berdasarkan data tersebut, maka peluang untuk menjual POC barokah ini sebanyak 100 liter per minggunya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dimaksud adalah segmentation, targeting, dan positioning. Dari segmentation terdapat demografi, geografi, dan psikografi. Demografinya yaitu petani hortikultura dan ibu rumah tangga. Geografinya yaitu dipasarkan di daerah Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Dan psikografinya yaitu dilihat dari gaya hidup. Gaya hidup yaitu masyarakat yang gemar bercocok tanam dan membudidayakan petani secara organik. Targetingnya ya ada target masyarakat bermata pencaharian petani hortikultura yang berada di daerah sekitar kelompok tani barokah sejahtera, yaitu daerah Kabupaten Sukabumi serta ibu rumah tangga yang memiliki hobi bercocok tanam di rumah. Positioningnya yaitu berkualitas tinggi, ramah lingkungan, harga terjangkau. Selanjutnya ada bauran pemasaran, yaitu 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Yang pertama bagian produk. Produk yang akan dipasarkan ialah pupuk organik cair dari limbah sayuran head lettuce. Pupuk organik cair ini dikemas dalam kemasan botol 1 liter. Pada kemasan produk ini terdapat merek dagang, kegunaan produk, dosis produk, dan cara penggunaan produk. Untuk price, harga yang ditetapkan sebesar 35.000 per liternya berdasarkan biaya produksi dan melihat harga pasar. Place-nya ini dituju yaitu dijual ke petani atau toko pertanian maupun petani wilayah perusahaan, distribusi langsung, dan dikirim setelah packing. Kegiatan dalam promosi ini dapat melalui media sosial WhatsApp dan langsung mulut ke mulut
untuk memasarkan produk pupuk organik cair tersebut. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi pupuk organik cair terdiri dari pengumpulan limbah dari hasil sortasi dan grading, persiapan alat, proses percampuran bahan baku, proses fermentasi, dan pemanenan. Produksi dilakukan dalam waktu 14 hari setelah mengalami proses fermentasi. Selanjutnya ada kapasitas dan rencana produksi. Kapasitas dan rencana produksi pupuk organik cair dilakukan 2 minggu sekali dengan jumlah produk yang dihasilkan yaitu sebanyak 100 botol ukuran 1 liter. Setiap produksi mengalami kegagalan masing-masing sebesar 10%. Pada tahun pertama, produksi hanya berlangsung selama 10 bulan, karena digunakan untuk kegiatan persiapan produksi seperti persiapan sarana dan prasarana, serta pada tahun kedua dan kelima dimulai saat awal bulan selama 12 bulan. Berikut data rencana produksi pupuk organik cair, yaitu pada tahun pertama berjumlah 2.000 botol ukuran 1 liter dan tahun kedua sampai kelima 2.400 botol per liternya. Selanjutnya ada lokasi bisnis. Lokasi bisnis ini berada di Kampung Pasir Huni, RT 25 RW 12, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, di mana lokasi tersebut dekat dengan bahan baku serta sarana dan prasarana. Adapun layoutnya yaitu terdiri dari gudang penyimpanan limbah, gudang pencacahan, tempat bahan baku dan peralatan, tempat fermentasi, tempat penyimpanan pupuk, dan tempat pengemasan. Selanjutnya ada jadwal produksi. Jadwal produksi ini direncanakan yaitu 14 hari dengan hari kerja yaitu 2 hari. Dalam jadwal produksi ini untuk pendistribusian produk dilakukan setelah panen pupuk organik cair tersebut. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan. Peralatan yang perlu digunakan yaitu ada drum 25 liter, timbangan, gayung, tongkat pengaduk, saringan, dan selang. Adapun kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi yaitu seperti limbah sayuran, urin kelinci, molase, dan air kelapa. Selanjutnya ada alur proses produksi. Yang pertama itu pengumpulan dan penyortiran limbah sayuran. Setelah pengumpulan dan penyortiran limbah sayuran, limbah tersebut dicuci dan dicacah. Setelah dicacah, dicampurkan dengan bahan baku seperti molase, urin kelinci, dan air kelapa. Setelah itu difermentasi selama 14 hari dengan pengontrolan 3 hari sekali untuk mengeluarkan gas yang berada di dalam drum dan diaduk agar mudah larut. Selanjutnya setelah pengontrolan ada penyaringan. Penyaringan ini digunakan untuk agar sisa-sisa limbah yang belum larut bisa tersaring melalui penyaringan. Setelah penyaringan lalu pengemasan. Dalam perencanaan organisasi dan manajemen ini, pengembangan bisnis pupuk organik cair menggunakan struktur organisasi yang sudah ada. Dalam pengolahan pupuk organik cair, tidak membentuk organisasi baru, melainkan menambah tenaga kerja. Dengan adanya unit bisnis pupuk organik cair, sehingga sekarang harus menambah karyawan untuk membantu produksi pupuk organik cair yang akan dikembangkan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia pada pengembangan unit bisnis pupuk organik cair membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, bagian tenaga kerja tambahan yang menjalaninya. Perekrutan ini membuat spesifikasi yaitu persyaratan pelatihan, pengalaman, dan persyaratan khusus. Pekerja yang akan direkrut ini merupakan warga yang tinggal di sekitar kelompok tani barokah sejahtera. Perencanaan kolaborasi, pemasok yang bekerja sama adalah supplier stiker, botol, peternak kelinci, dan toko pertanian. Semuanya menggunakan sistem kontrak putus. Selanjutnya ada perencanaan finansial.
Umur bisnis ini didasarkan dengan umur ekonomis kendaraan bermotor selama 5 tahun. Kelompok Tani Barokah sejahtera dalam menjalankan bisnis ini menggunakan modal sendiri. Bangunan yang digunakan diperhitungkan sebagai bangunan yang disewa. Dalam 1 bulan memproduksi 200 liter, maka dalam 1 tahun mampu memproduksi 2.400 liter. Harga jual pupuk organik cair ini yaitu 35.000 per liter berdasarkan biaya produksi dan melihat harga pasar. Yang keenam yaitu biaya investasi diasumsikan dikeluarkan pada tahun pertama usaha berjalan. Tingkat suku bunga yang digunakan ialah tingkat suku bunga deposito berasal dari Bank BRI, yaitu sebesar 3%. Perhitungan pajak penghasilan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha diterima diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sebesar 0,5%. Berikut adalah hasil perhitungan pada pengembangan bisnis pupuk organik cair ini, yaitu ada biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya investasi yang dikeluarkan yaitu 20.235.000. Biaya tetap pada tahun pertama yaitu 31.200.000. Pada tahun kedua sampai kelima yaitu 37.400.000. Biaya variabel pada tahun pertama yaitu 31.040.000 dan pada tahun kedua sampai kelima 37.428.000. Perencanaan penerimaan ini yaitu didapat pada pengembangan bisnis pemanfaatan limbah sayuran diperoleh dari penjualan produk utama yaitu pupuk organik cair. Penerimaan penjualan pupuk organik cair pada tahun pertama sebesar 70 juta dan pada tahun kedua sampai kelima yaitu sekitar 84 juta. Selanjutnya ada hasil dari perhitungan laba rugi pengembangan pupuk organik cair. Laba bersih yaitu laba bersih sebelum pajak. Dengan hasil tahun pertama sejumlah 7.760.000, pada tahun kedua sampai kelima 9.325.000. Pajak usaha yang dihasilkan pada tahun pertama yaitu Rp30.700 dan pada tahun kedua sampai kelima yaitu Rp37.040. Dan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan pada tahun pertama yaitu Rp7.721.200 dan pada tahun kedua sampai kelima yaitu Rp9.305.240. Berikutnya ada perhitungan analisis cash flow dari pengembangan bisnis pupuk organik cair. Yang pertama yaitu ada NPV dengan hasil Rp27.505.165. Dikatakan layak karena kriteria dari kelayakan NPV ini lebih dari 0. Selanjutnya ada IRR dengan hasil 69%. Dinyatakan layak karena lebih dari tingkat suku bunga. Selanjutnya ada net BC dengan hasil 3,3 dikatakan layak karena lebih dari 1. Selanjutnya ada gross BC dengan hasil 1,1 dikatakan layak karena lebih dari 1. Dan yang terakhir ada payback period dengan hasil 2 tahun 5 bulan dikatakan layak karena kurang dari umur bisnis. Selanjutnya ada analisis switching value, yaitu terdiri dari 2 komponen, yaitu kenaikan harga bahan baku molase, penurunan penjualan. Dari tabel tersebut menunjukkan batas toleransi kenaikan harga bahan baku molase dan penurunan penjualan. Masing-masing sebesar 64,85%, 7,41%. Agar bisnis ini layak, tetapi jika melebihi nilai tersebut, maka bisnis tidak dapat dijalankan atau tidak layak. Selanjutnya ada tahapan pengembangan bisnis, yaitu yang bertujuan untuk bisnis yang sudah direncanakan sesuai dengan yang diharapkan. Tahapan dari pengembangan bisnis ini yaitu ada 9 tahapan dengan waktu 60 hari. Selanjutnya ada tahapan pengembangan bisnis menggunakan PERT atau CPM.
tahapan ini, waktu yang dihasilkan lebih cepat selama 53 hari dibandingkan waktu yang direncanakan sebelumnya, yaitu 60 hari. Adapun yang ada Adapun yang terlihat pada tabel tersebut, yaitu aktivitas A memiliki slack, yang artinya aktivitas A dapat ditunda selama 14 hari. Simpulannya adalah rencana ide pengembangan bisnis ini diambil didasarkan analisis SWOT, yaitu strategi WO. Kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu belum memiliki penanganan limbah yang dapat menjadi peluang untuk menambah pendapatan bagi perusahaan. Berdasarkan analisis non-finansial, dapat dikatakan layak berdasarkan perencanaan produk, perencanaan pemasaran, produksi, organisasi, dan manajemen, sumber daya manusia, dan kolaborasi. Kelayakan tersebut dilihat dari perencanaan pemasaran yang memiliki pasar yang dituju, yaitu petani, sayuran, ibu rumah tangga yang gemar bercocok tanam, maupun toko pertanian. Perencanaan produksinya yaitu tersedianya peralatan penunjang untuk memproduksi pupuk organik cair. Perencanaan organisasi sumber daya manusia yaitu memberikan tugas dan wewenang untuk menjalankan kegiatan bisnis dan tersedianya tenaga kerja yang diperoleh dari masyarakat sekitar. Perencanaan kolaborasinya yaitu dilihat dari kerjasama pemasok bahan baku penunjang. Berdasarkan analisis finansial, pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Hasil dari analisis finansial menunjukkan NPV sebesar Rp25.165.165. Net BC-nya yaitu 3,3, IRR-nya 69%, dan payback periodnya selama 2 tahun 5 bulan. Berdasarkan analisis switching value, pupuk organik cair lebih sensitif terhadap kenaikan harga bahan baku molase, yaitu sebesar 64%. Hasil perhitungan switching value menunjukkan besarnya persentase kenaikan bahan baku, yaitu molase sebesar 64,85%, yang artinya batas maksimum toleransi untuk kerugian harga bahan baku agar tidak mengalami kerugian. Persentase untuk penurunan penjualan sebesar 7,41%, di mana batas maksimum toleransi untuk penurunan penjualan pupuk organik cair tidak mengalami kerugian. Saran untuk perusahaan yaitu perusahaan dapat menjalankan ide bisnis ini dikarenakan dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Kelompok Tani Barokah Sejahtera harus dapat mencegah apabila terjadi kenaikan harga bahan baku sebesar 64,85% dengan cara mengetahui info harga bahan baku di pasar. Untuk mencegah penurunan penjualan pupuk organik cair hingga mencapai 7,41%, kelompok Tani Barokah Sejahtera dapat menjalankan ide bisnis tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.